dan sulit untuk belajar daring. Nah, selanjutnya, bab pertama yang kita pelajari hari ini itu adalah listrik dinamis. Ini adalah bab yang mudah, sering sekali keluar di ujian ataupun SBMPTN, dan materi ini sudah pernah dipelajari di SMP. Bab pertama yang kita pelajari itu adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik disimbolkan dengan I besar. Misalkan nih, pada suatu kabel kita sebut sebagai kawat penghantar, di situ ada arus listrik. Nah, arus listrik ini terjadi karena apa? Arus listrik ini terjadi karena adanya elektron yang bergerak. Misal nih, ada suatu kabel, di situ ada elektron. Ini adalah elektron yang bergerak, arahnya ke kiri. Maka arus listrik pada kawat penghantar tadi arahnya ke kanan. Nah, ini kebalikan. Jadi arah elektronnya ke kiri, arah arusnya ke kanan. Nah, biasanya nanti pada suatu rangkaian kawat penghantar, kalau dia dialiri arus listrik, maka disimbolkan dengan I dengan arah mana itu adalah arah arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disimbolkan dengan Q kecil yang mengalir persatuan waktu T kecil. Maka I itu sama dengan Q per T. Q di sini adalah muatan listrik, satuannya kolom. Nah, muatan listrik ini karena dia dipengaruhi oleh elektron dan dia juga dipengaruhi oleh banyaknya elektron yang mengalir, maka besarnya Q dapat kita peroleh dengan perkalian antara banyaknya elektron dengan muatan elektron. Untuk elektron sendiri, karena elektron muatannya negatif, maka besarnya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Misalkan nih, dalam suatu kawat penghantar terdapat 5 elektron yang mengalir, maka M-nya di sini 5 sebagai pengalinya. Sedangkan satu elektron muatannya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kedua yang kita pelajari itu adalah hukum Ohm, OHM, jadi banyaknya Ohm. Ini nanti menjadi satuan dari hambatan. Bunyi dari hukum Ohm itu adalah besarnya kuat arus listrik pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan beda potensial pada kedua ujung-ujung rangkaian tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, misalkan pada suatu rangkaian listrik, di situ ada suatu hambatan. Jadi ini kayak rumput ini adalah hambatan, disimbolkan dengan R. Dia dialiri arus listrik dari A ke B, yaitu I. Maka ujung-ujung antara A ke B akan timbul beda potensial, besarnya V. Kalau kalian menggunakan persamaan ini mungkin susah untuk dihafal ya, karena di sini masih ada pembagian. Jadi atas sama bawah. Ibu liniarkan bahwa besarnya V bisa kita peroleh dari perkalian antara arus dan hambatan. Tapi jangan lupa kalau hukum Ohm itu berbunyi berdasarkan persamaannya ini, bukan persamaannya ini. Ya, di sini I kuat arus listrik satuannya ampere, V itu adalah beda potensial satuannya volt, sedangkan R itu adalah hambatan satuannya ohm. Nah, hambatan di sini ada beberapa yang mempengaruhi, yaitu dipengaruhi oleh jenisnya dan dipengaruhi oleh suhu. Untuk yang pertama, hambatan dipengaruhi oleh jenisnya. Nah, misalkan nih hambatan yang terdapat pada kawat penghantar, misalkan kabel. Kabel yang kalian sering gunakan di rumah-rumah itu terbuat dari tembaga, bukan karetnya ya. Kalau karetnya itu hanya isolatornya. Nah, kabelnya di dalamnya, serabutnya itu terbuat dari tembaga. Lah, itulah yang kita sebut sebagai kawat penghantar. Kalau kita perbesar, di sini ini adalah kawat penghantarnya. Kalau kita perbesar, dia memiliki luas penapak, memiliki panjang kawat penghantar dan jenisnya. Dia berasal dari tembaga kah atau berasal dari aluminium atau yang lain. Nah, besarnya hambatan suatu penghantar dipengaruhi oleh tiga ini: hambatan jenis, panjang, dan luas. Jadi semakin besar hambatan, kalau hambatannya besar, maka
diperoleh dari persamaan bahwa hambatan akhir di sini sebanding dengan perubahan suhunya.